Pernah ngalamin nggak punya pasangan yang ternyata perhitungan banget? Atau yang sering minjem uang untuk bayar cicilan pay letternya? Atau yang gaya hidupnya super hedon? Boro-boro mikirin investasi untuk masa depan, uang tabungannya aja selalu habis untuk ngedate. Seharusnya hal-hal seperti ini nggak perlu terjadi kalau kita udah ngobrolin uang sejak PDKT. Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Siapa di sini yang lagi PDKT sama gebetan? Di tahap inilah kita bisa mencari informasi sebanyak mungkin sebelum melangkah ke tahap selanjutnya, yaitu pacaran. Bisa cari tahu tentang background keluarganya, makanan favoritnya dia, hobi, visi misi, kriteria pasangan, dan masih banyak lainnya. Nah, di video kali ini aku mau bahas hal-hal seputar uang yang bisa kita obrolin sejak PDKT. Mungkin ada yang nanya, loh kak, belum apa-apa kok udah bahas uang sih? Karena walaupun uang bukanlah segala-galanya, tapi uang adalah salah satu pemicu konflik terbesar dalam sebuah hubungan. Jadi, cepat atau lambat, kita harus ngobrolin ini dengan pasangan kita. The sooner, the better. Kalau dari awal aja udah banyak red flag-nya yang kita nggak bisa terima, ya buat apa dilanjutin? Mending mundur teratur. Kemudian mungkin ada yang nanya, tapi kak, kalau gebetan kita nggak suka ngomongin soal uang, gimana cara memulainya? Nah, beberapa tips dari aku adalah pertama, nggak semua pertanyaan itu harus ditanyakan. Kita bisa cari jawabannya dengan observasi dan lebih perhatiin hal-hal yang dia lakukan. Kadang ini lebih jujur dari apa yang dia omongin. Kedua, kita harus tahu timing. Gak semuanya harus diobrolin waktu pertama kali ketemu. Kita bisa step by step dan senyamannya aja. Ajak ngobrol waktu moodnya dia lagi bagus. Ketiga, mulai dari diri sendiri. Bakal lebih mudah untuk kita yang terbuka duluan cerita tentang pandangan dan pendapat kita soal uang atau isu-isu yang terkait dengan keuangan dan juga gambaran masa depan kamu seperti apa. Dari sini, semoga dia bakal pelan-pelan mau terbuka juga soal kondisi dan pandangan dia terhadap uang. Nah, ini adalah beberapa topik obrolan terkait uang pas lagi PDKT berdasarkan dengan tujuannya. Pertama, cari tahu sumber income-nya dan bukan jumlah income-nya. Kalau bisa nanya, sekarang lagi sibuk apa? Lagi kerja di mana? Kalau dia ngejawab lagi nganggur, tanya alasannya dan kira-kira ada plan ke depan pengen kerja atau bisnis apa nggak? Kalau dia ngejawab ngelanjutin bisnis orang tua, kamu bisa tanya lagi, ada gambaran nggak mau dikembangin kemana? Atau sebenarnya kamu tuh pengen kerja apa sih? Kalau dia ngejawab kerja kantoran, kamu bisa nanya sebagai apa, lingkungan kerjanya gimana, toksik nggak? Dan kalau dia bilang lagi berbisnis, kamu bisa nanya di bidang apa dan kamu menunjukkan ketertarikan nih tentang bisnis atau hal yang dia lagi ngomongin. Dengan kita menunjukkan ketertarikan terhadap apa yang dia kerjakan, semoga juga bisa membuka topik-topik obrolan baru dan dia juga bisa lebih terbuka nih untuk menceritakan keseharian dan pekerjaannya dia. Selain itu, dengan kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, kita jadi tahu kesibukannya apa dan gimana cara dia make money. Jangan tahu-tahu ternyata dia afiliator robot trading atau binary option. Kemudian kita juga jadi tahu dia tuh pendapatannya tetap atau enggak sih, dan dia punya berapa sumber income, apakah cuma bergantung dari satu tempat atau dia punya banyak sumber income. Dan kita juga bisa tahu apakah dia independen dan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dengan cari uang sendiri atau enggak. Kedua, kita mau tahu spending habitnya, apakah dia hedon atau pelit. Kita bisa nanya nih, kalau weekend atau lagi free time tuh biasanya dia ngapain? Apakah dia nongkrong atau nge-mall, pokoknya keluar rumah deh. Atau dia lebih suka me time di rumah, entah nonton atau belajar hal baru, atau mungkin dia suka quality time sama keluarganya. Selain itu, kita juga bisa nanya, kalau habis gajian, biasa uangnya diapain? Mungkin dia bakal jawab ditabung atau diinvestasiin, atau ngasih orang tua, atau self-reward, atau traktiran teman-temannya. Atau mungkin juga dia jawab bayar utang-utang di pay letter. Nah, itu bakal jadi red flag banget. Selain itu, kita juga bisa nanya, kamu update nggak sih dengan barang-barang atau gadget keluaran terbaru? Mungkin aja dia jawab, iya dong, pasti beli. Atau nggak terlalu, beli kalau butuh aja. Nah, dari sini kita bisa menilai dia nih orang yang seperti apa spending habitnya. Kemudian kita juga bisa nanya, kamu catat nggak sih pengeluaran atau pemasukannya kamu? Kalau catat atau nggak catat tuh kenapa? Kalau nggak catat, pernah nggak sih uangnya tuh habis nggak tahu kemana dan kamu gimana nih menghadapinnya? Nah, tujuan dari kita menanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait spending habitnya, kita tuh mau tahu apakah income dan gaya hidup kita tuh bisa sepadan sejalan dengan dia. Dan apakah dia menghargai atau mengelola uangnya. Karena percuma kalau income-nya gede tapi dia nggak bisa ngatur. Kemudian hal ketiga yang kita mau tahu adalah knowledge atau pengetahuan tentang
keuangannya dia. Kita bisa mulai dari pertanyaan yang lumayan to the point, misal biasa dia nabung atau invest di mana. Kalau dia jawab di bank aja, ya mungkin dia belum berani taruh uang untuk diinvestasikan. Kalau dia ngejawab emas atau deposito, mungkin dia tipe yang lumayan konservatif, sangat hati-hati dengan uangnya, atau mungkin nggak terlalu ngerti dengan investasi. Atau kalau dia ngejawab saham atau kripto, berarti dia tipe yang mungkin lebih agresif dan berani ambil resiko, atau mungkin udah lumayan berpengalaman di dunia investasi. Selain itu, kita juga bisa masuk dengan cara yang lebih halus. Misal kita tanya, dia ngikutin nggak sih berita tentang kripto yang lagi crash, atau robot trading, atau investasi bodong binary option, dan lain sebagainya. Kalau dia bilang nggak ngikutin, kita tanya kenapa. Apakah kamu artinya nggak investasi di produk keuangan? Biasa nabungnya di mana? Gitu. Kalau dia bilang ngikutin, kita bisa bahas topik itu dan nyambung-nyambung ke topik investasi yang lainnya. Kemudian selain itu, kita juga bisa cerita dari pengalaman kita atau teman. Misal, teman aku kemarin ada yang masuk rumah sakit nih, kamu punya asuransi atau dana darurat nggak sih kalau tiba-tiba kita sakit? Tujuan dari topik ini adalah biar kita tahu profil risiko dan juga alokasi investasinya. Kita juga mau tahu apakah dia orang yang open-minded dengan investasi. Jangan sampai kita berantem atau dia ngelarang kita untuk taruh investasi ini itu hanya karena dia nggak tahu atau nggak ngerti. Dan kita juga mau tahu apakah dia mau mencapai tujuan keuangannya lewat investasi atau enggak. Karena kalau dia hanya bekerja atau menabung di bank, bisa jadi dia pekerja keras, tapi mungkin aja dia bekerja seumur hidup. Dan topik yang keempat adalah kita mau tahu background keluarganya. Kita bisa mulai dari mama papa kamu masih kerja atau udah pensiun. Kalau dia bilang punya bisnis, nah kita tanya di bidang apa, atau ada rencana untuk ngelanjutin nggak. Kalau dia bilang orang tuanya bekerja kantoran, kemudian kamu bisa nanya, di perusahaan apa, ada plan pensiun nggak di umur berapa. Dan kalau misalnya dia bilang orang tuanya sudah pensiun, kamu nanya, sehari-harinya ngapain? Selain orang tuanya, kita juga mesti cari tahu tentang saudaranya. Kalau dia punya kakak atau adik, ada kemungkinan dia harus bantu ngebiayain mereka. Kalau dia anak tunggal, mungkin tanggungan dia cuma orang tuanya. Nah, tujuan dari topik ini adalah kita mau tahu apakah gebetan kita adalah calon-calon sandwich generation, dan apakah kita mau dan mampu untuk membantu dan menanggung keluarganya dia. Nah, topik yang kelima ini agak wishful fashion. Kamu tanya sama dia, kalau kita punya 1 miliar sekarang, kamu bakal pakai uang itu untuk apa? Nah, ini bakal seru karena manusia kan emang suka berandai-andai ya. Nggak ada jawaban yang benar atau salah karena setiap orang pasti punya kepribadian dan prioritas mereka masing-masing. Tapi dari sini kita bisa lihat dan cari tahu bagaimana prioritas hidupnya dia. Apakah dia punya gambaran besar untuk hidupnya, dan apakah dia juga punya semangat untuk mencapai tujuan dan cita-citanya itu. Well, pertanyaan-pertanyaan ini nggak berniat untuk matre, karena ada stigma kalau cewek suka bahas uang tuh artinya dia matre, padahal belum tentu. Dan topik-topik itu nggak cuma berlaku untuk cewek yang nanya ke cowok, tapi bisa juga dari cowok yang nanya ke cewek. Kalau kalian emang udah mau serius dan berniat untuk lanjut pacaran, why not untuk lebih terbuka terutama soal keuangan. Karena biasanya pasangan itu teruji dari kondisi dan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Jadi ada baiknya kita bertemu kesulitan itu seawal mungkin, biar di kemudian hari kita udah tahu gimana cara menghadapinya. Jangan sampai udah terlanjur dan kita udah nggak bisa keluar dari hubungan itu. Nah, kalau kalian udah pernah bahas topik yang mana nih sama gebetan kalian, dan gimana reaksinya dia? Atau kalau kalian juga ada ide topik untuk diobrolin terkait keuangan pas PDKT, juga boleh komen di bawah ya. Dan video ini adalah bagian dari Money Talk Series. Nanti aku juga bakal bahas topik-topik keuangan yang bisa diobrolin pas kita lagi pacaran, atau udah menikah, atau ngobrolin uang sama orang tua. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan bisa dipraktekin di rumah. Thank you for watching and see you di video yang lain. Bye-bye!